Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang paku pada mata kuliah kriptogame. Tumbuhan paku termasuk tumbuhan Cormosperspora, artinya dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini disebut Pteridophyta yang berasal dari bahasa Yunani, yang mana terdiri dari kata petron yang berarti sayap, dan bulu, dan pita yang berarti tumbuhan. Di Indonesia, tumbuhan ini lebih dikenal sebagai tumbuhan paku. Sesuai dengan artinya, Pteridophyta mempunyai susunan daun yang umumnya membentuk bangunan sayap atau menyerep, dan pada bagian pucuk terdapat bulu-bulu. Daun mudanya membentuk gulungan atau melingkar. Tumbuhan paku memperlihatkan pergiliran keturunan yang jelas dan menghasilkan spora seperti halnya pada film Bryophyta. Namun, pada Pteridophyta, fase gametofitnya sangat kecil dan masih berbentuk talus yang disebut protalium atau berupa lembaran kecil, sehingga tidak terlihat jelas. Sifat protalium pada tumbuhan paku tergantung pada sifat sporanya. Selain itu, pada tumbuhan paku, fase gametofitnya lebih singkat daripada fase sporofitnya. Adapun fase sporofitnya terlihat jelas. Fase inilah yang sering kita lihat dan kita kenal sebagai tumbuhan paku. Paku merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Berikut pergiliran keturunan pada tumbuhan paku yang bisa dilihat pada gambar setelah ini. Kita masuk kepada morfologi, yaitu morfologi tumbuhan paku. Tumbuhan paku merupakan salah satu dari sekian tanaman paling tua di dunia. Untuk lumut juga disebut sebagai organisme perintis. Tumbuhan paku hanya terdiri dari 3 bagian, yaitu akar, batang, dan juga daun. Pertama yaitu akar. Paku-pakuan memiliki jenis akar serabut yang dilengkapi dengan kaliptra di bagian ujungnya. Jaringan akar tumbuhan paku terdiri atas epidermis, korteks, serta silinder pusat. Pada bagian ini juga terdapat berkas pengangkut xilem dan floem. Fungsi akar pada tanaman paku adalah sebagai alat penopang agar dapat tumbuh tegak. Yang kedua yaitu batang. Batang tumbuhan paku mempunyai struktur yang sama dengan akarnya, yaitu terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Para peneliti menganggap akar dan batang tanaman ini sebagai satu bagian yang sama, di mana separuh batang tumbuhan paku hidup di dalam tanah. Tinggi tanaman paku sangat bervariasi, mulai dari yang paling pendek setinggi 2 cm dan paling tinggi dapat mencapai 5 meter. Ketinggian batang tersebut dipengaruhi oleh lingkungan hidup atau habitatnya. Jenis yang hidup di air umumnya lebih pendek, sedangkan jenis yang hidup di darat cenderung berukuran besar dan tinggi. Yang ketiga yaitu daun. Daun paku adalah bagian paling atas dari tumbuhan ini. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran daun tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu makrofil yang berukuran besar dan daun mikrofil yang berukuran kecil. Daun makrofil mempunyai ukuran besar dan memiliki tangkai, sistem pertulangan daun, bunga karang, jaringan tiang, dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Sedangkan daun makrofil berukuran lebih kecil dan belum mempunyai tangkai dan pertulangan, serta berbentuk seperti sisi atau rambut. Jenis daun tumbuhan paku dapat juga dibagi menjadi 2 berdasarkan spora yang dihasilkan. Jenis pertama adalah tumbuhan paku yang bisa menghasilkan spora atau disebut sporofit. Kemudian jenis kedua adalah daun yang dapat menghasilkan spora atau disebut dengan tropofil. Selain sporofil, daun yang menghasilkan spora juga disebut daun fertil karena spora yang dihasilkan nantinya akan bermanfaat untuk proses reproduksi. Sementara daun yang tidak menghasilkan tropofil juga dikenal sebagai daun steril sebab daun yang memiliki peran penting dalam proses fotosintesis yang nantinya membentuk glukosa. Yang keempat yaitu daun
Daun paku adalah bagian paling atas dari tumbuhan. Daunnya terdiri atas lapisan epidermis, pembuluh pengangkut berupa xilem dan floem, serta mesofil. Ukuran daun tumbuhan paku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu makrofil yang berukuran besar dan mikrofil yang berukuran kecil. Daun makrofil mempunyai ukuran lebih besar dan memiliki tangkai, sistem pertulangan daun, bunga karang, jaringan tiang, dan terdapat stomata pada berkas mesofilnya. Sedangkan daun mikrofil berukuran lebih kecil dan belum mempunyai tangkai dan pertulangan, serta berbentuk seperti sisi atau rambut. Selanjutnya itu jenis daun. Tumbuhan paku dapat dibagi menjadi dua berdasarkan spora yang dihasilkan. Jenis pertama yaitu adalah tumbuhan paku yang bisa menghasilkan spora atau disebut sporofil. Kemudian jenis kedua adalah daun yang tidak menghasilkan spora, itu disebut dengan tropofil. Selain sporofil, daun yang dapat menghasilkan spora juga disebut daun fertil karena spora yang dihasilkan nantinya akan bermanfaat untuk proses reproduksi, sementara daun yang tidak menghasilkan tropofil juga dikenal sebagai daun steril sebab daun ini memiliki peran penting dalam proses fotosintesis yang nantinya membentuk glukosa. Dan adapun daun pada tumbuhan paku yaitu daun muda dan daun dewasa itu berbeda. Pada daun paku muda, daun akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi diantaranya yaitu tropofil, daun yang khusus untuk fotosintesis dan tidak mengandung spora. Selanjutnya sporofil, daun yang menghasilkan spora. Yang selanjutnya trophosporofil, dalam satu tangkai daun ada anak-anak daun dan ada yang menghasilkan spora dan ada yang tidak berspora. Pada tumbuhan paku picisan, daunnya memiliki sporofil yang bentuknya lebih panjang atau berbeda dengan tropofilnya. Tumbuhan paku tersebut termasuk dalam paku heterofil, sedangkan pada tumbuhan paku yang memiliki daun yang bentuknya sama disebut paku homofil. Spora pada tumbuhan paku dihasilkan oleh sporangium. Sporangium pada tumbuhan paku umumnya membentuk suatu kumpulan. Berkumpulnya sporangium pada tumbuhan paku bermacam-macam, antara lain adalah sebagai berikut. Di antaranya yaitu Sporangia dalam kotak, sporangia terbuka dan berpenutup atau isidium. Letak sori pada setiap bangsa tumbuhan paku berbeda. Dan selanjutnya Strobilus, sporangia membentuk suatu karangan bungun kerucut bersama sporofilnya. Sporokarpium, yaitu sporangia dibungkus oleh daun buah atau karpelum. Klasifikasi tumbuhan paku. Kedudukan tumbuhan paku adalah pada tingkat takson divisi Pteridophyta dengan pembagian kelasnya yaitu 1. Kelas Psilotinae. Kelas Psilotinae sering disebut sebagai paku telanjang. Psilos yang berarti telanjang. Hal ini disebabkan karena tumbuhan paku ini masih tergolong tumbuhan primitif dan tidak memiliki daun. Sebagian anggota dari tumbuhan paku ini sudah punah. Kelas ini mempunyai sporangium yang dibentuk di ketiak buku. Contohnya adalah Psilotum. Yang selanjutnya B. Kelas Lycopodinae. Kelas Lycopodinae mempunyai daun yang serupa rambut atau sisik dan duduk daunnya tersebar. Paku ini juga memiliki batang yang seperti kawat. Karena itulah paku ini sering disebut sebagai paku kawat. Sporangium pada Lycopodinae tersusun dalam strobilus dan dibentuk di ujung cabang. Contohnya Lycopodium dan Selaginella. Yang C. Kelas Felicinae. Felicinae berasal dari kata Felix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini mempunyai daun yang berukuran besar dan duduk daunnya menyerip. Tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat, sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya terbentuk dalam sporokarpium. Tumbuhan paku pada kelas ini juga mempunyai daun muda yang menggulung dan sorus dibentuk di bawah permukaan daun. Contohnya adalah Nephrolepis dryopteris.
Berdasarkan macam sporanya, tumbuhan paku dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Homospora, yang kedua heterospora, dan ketiga peralihan. Secara umum, pergiliran keturunan sama, yaitu dimulai dari spora paku yang tumbuh menjadi protalium yang menghasilkan archegonium, penghasil ovum, dan antheridium, penghasil sperma. Jika terjadi peleburan, sperma dan ovum akan membentuk zigot yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku, di mana akan dihasilkan sporanium yang bersifat diploid yang selanjutnya mengalami meiosis, membentuk spora. Selanjutnya yaitu peranan tumbuhan paku. Banyak tumbuhan paku memiliki manfaat dan peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya yaitu 1. Sebagai tanaman hias. Contohnya adiantum, yaitu paku suplir, platyserum atau paku tanduk rusak, asplenium, paku sarang burung, neprolepis, alsopoila, paku tiang, dan lainnya. Yang kedua yaitu bahan obat. Contoh salah satu di antaranya itu equisetum, paku ekor kuda, untuk antidiuretik atau lancar seni. Cycloporus untuk obat pusing dan obat luar. Dryopteris untuk obat cacing pita. Platycerium bifurcata untuk obat tetes telinga luar, dan Lycopodium untuk antidiuretik dan pencahar lemah dari sporanya. Yang ketiga, bahan sayuran. Contohnya marsilea atau semanggi, Petridium aquilinum atau paku garuda, dan lainnya. Dan keempat, untuk kesuburan tanah. Contohnya Azolla pinnata, karena mampu bersimbiosis dengan Anabaena atau alga biru sehingga dapat mengikat unsur nitrogen dari udara. Yang kelima, gulma pertanian. Salvinia natans atau keambang, pengganggu tanaman padi. Itulah penjelasan tentang tumbuhan paku. Sekian dan terima kasih.